Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ineke Melia Laracania dengan nomor induk mahasiswa 17110023. Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan proposal ini dengan tepat waktu. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada Bapak Burhanuddin Gumai selaku pembimbing pertama dan juga Bapak Irman Idrus selaku pembimbing kedua yang mana telah membimbing saya dalam menyelesaikan proposal ini. Yang terhormat Ibu Roslinda Rashid selaku penguji pertama, yang terhormat Bapak Burhanuddin Gumai selaku penguji yang kedua, dan yang terhormat Bapak Irman Idrus selaku penguji yang ketiga. Terima kasih saya ucapkan kepada penguji sekalian karena telah meluangkan waktu untuk menilai proposal saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Formulasi dan Uji Sifat Fisik Masker Pasta Clay yang mengandung jojoba oil Simonsia chinensis untuk kulit wajah. Memasuki poin pertama, yaitu latar belakang. Dewasa ini banyak sekali produk yang menawarkan sediaan masker untuk mengatasi masalah pada kulit. Masker yang bersifat alami sampai saat ini masih menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk kembali menggunakan produk yang mengandung bahan alami. Masker alami atau masker tradisional adalah masker atau topeng perawatan wajah yang terbuat dari bahan-bahan alam. Salah satu jenis masker yang sangat populer adalah tipe wash off dengan basis clay yang sering disebut dengan clay facial mask atau dengan nama pasaran adalah sediaan mud packs. Masker wajah adalah sediaan pasta atau krim yang dikenakan pada wajah setelah dibersihkan. Baik digunakan setidaknya 1 atau 2 kali seminggu, mengandung mineral, vitamin, dan protein, dan terdapat berbagai jenis masker dan cara aplikasi masker untuk tujuan yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis memilih salah satu jenis minyak, yaitu minyak jojoba. Jojoba memiliki kandungan elemen yang sifatnya seperti lilin, menyerupai kolagen pada kulit, dan memiliki kandungan vitamin E. Jojoba oil berasal dari biji tanaman jojoba yang memiliki kandungan lilin ester yang tinggi, membuat jojoba oil menjadi pilihan perbaikan untuk kulit seperti dermatitis dan jerawat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang formulasi dan uji sifat fisik sediaan masker pasta clay yang mengandung jojoba oil. Dengan melakukan uji stabilitas fisik meliputi organoleptik, uji pH, uji homogenitas, daya sebar, dan daya lekat. Identifikasi masalah, variasi konsentrasi jojoba oil dengan formula pasta clay. Yang kedua, uji kestabilan pasta terdiri dari 2 macam, yaitu stabilitas fisik dan kimia. Jenis pasta meliputi pasta berlemak, pasta kering, dan pasta pendingin. Terakhir, uji sifat fisik sediaan pasta clay dengan parameter meliputi uji organoleptis, uji pH, homogenitas, daya sebar, dan daya lekat. Rumusan masalahnya yaitu apakah jojoba oil dapat diformulasikan dengan sediaan pasta clay? Yang kedua, pengaruh variasi konsentrasi jojoba oil terhadap kestabilan pasta clay. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah jojoba oil dapat diformulasikan dengan pasta clay. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi jojoba oil terhadap stabilitas fisik pasta clay. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Jojoba oil
atau Simonsia chinensis adalah tanaman tahunan yang tahan pada kondisi kekeringan dan berumur panjang. Tanaman ini hidup di Amerika Serikat dan daerah lainnya termasuk Meksiko, sebagian Amerika Latin, Israel, Amerika Selatan, dan negara Afrika lainnya. Jojoba oil banyak digunakan untuk formula kosmetik dan farmasi seperti tabir surya dan pelembab. Selanjutnya, pasta clay. Pasta clay adalah salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat serbuk karena merupakan salep yang sangat tebal, keras, serta tidak meleleh pada suhu tubuh. Maka digunakan sebagai salep penutup dan pelindung. Jenis pasta terdiri menjadi 4, yaitu pasta berlemak, pasta kering, pasta pendingin, dan pasta dentifricae. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pasta kering. Adapun bahan-bahan yang akan digunakan yaitu bentonite, sulfur precipitatum, gliserin, talek, ichtamol, dan aqueous. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Dalam kerangka konsep terdapat variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdapat 3 formulasi dan 1 blanko. Di formula 1 itu jojoba oil 6%, formula kedua jojoba oil 8%, dan formula ketiga jojoba oil 10%. Variabel independennya yaitu stabilitas fisik meliputi uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji daya sebar, dan daya lekat. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis mayor yaitu jojoba oil dapat diformulasikan dengan pasta clay. Sedangkan hipotesis minor adalah pengaruh variasi konsentrasi jojoba oil terhadap kestabilan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimental. Selanjutnya sampel. Sampel yang digunakan adalah jojoba oil produksi PT Derjeling Sembari Indonesia. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di laboratorium dengan uji fisik pasta clay. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Untuk pengolahan data dan analisis data, dari hasil data primer diperoleh melalui uji stabilitas fisik dengan parameter yaitu organoleptik, pH, daya sebar, daya lekat, dan homogenitas. Pasta dari masing-masing formula diuji sifat fisiknya. Hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Dilakukan dengan uji statistik menggunakan bantuan perangkat lunak, SPSS, dan software ANOVA. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Terdapat variabel, pengertian, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala. Variabelnya ada uji organoleptis, uji pH, homogenitas, daya sebar, dan daya lekat. Uji organoleptik yaitu pengujian menggunakan indera manusia, cara ukurnya pengamatan bau, warna, dan bentuk. Alat ukur menggunakan indera manusia, hasil ukur berupa warna, bau, dan bentuk, skalanya nominal. Kedua, uji pH. Uji pH yaitu derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Cara ukur menggunakan pengamatan warna sesuai dengan indikator pH. Alat ukurnya yaitu menggunakan indikator pH atau pH meter. Hasil ukur yaitu asam atau basa. Skalanya skala nominal. Yang ketiga, homogenitas.
Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Cara ukur yaitu mengamati di bawah sinar, melihat adanya butiran kasar atau tidaknya. Alat ukur yaitu menggunakan kaca objek, hasil ukur, homogen atau tidak homogen, skalanya nominal. Daya sebar yaitu kemampuan menyebarnya pasta pada kulit. Nah, cara ukurnya menggunakan penggaris. Alat ukurnya 2 lempeng kaca, hasil ukurnya cm atau milimeter. Skalanya nominal. Yang terakhir, daya lekat, yaitu kemampuan melekat pada kulit saat digunakan. Menggunakan stopwatch untuk melihat lamanya sediaan melekat. Menggunakan alat uji daya lekat, hasil ukurnya detik atau second, skalanya nominal. Selanjutnya yaitu pembuatan pasta. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian timbang semua bahan. Selanjutnya ayak zinc oksid menggunakan ayakan 100, kemudian masukkan bentonite, sulfur, dan talc ke dalam lumpang, gerus et homogen. Setelah itu tambahkan gliserin, tambahkan ictamol, gerus et homogen sampai membentuk massa yang mengental. Kemudian masukkan jojoba oil ke dalam massa yang mengental, kemudian gerus et homogen. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.